Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Saya pernah ngisi wawasan kebangsaan. Ini program Kesbangpol ya. Programnya di pondok pesantren. Begitu nyanyi lagu Indonesia Raya, mereka cengar-cengir semua. Tidak ada yang berdiri dengan sikap sempurna. Usut punya usut karena selama ini diindoktrinasi, nyanyi itu haram. Termasuk lagu Indonesia Raya. Karena mereka takut aja disangka radikal, maka program itu diterima. Kemudian juga mereka tidak ada yang hafal Pancasila. Makanya keren tadi, yang patut dibanggakan Pak Yai Habibul Mutakin, punya santri hafal Pancasila. Kira-kira hadiahnya apa buat santri itu ya? Saya nebak-nebak itu. Hadiahnya mobil lah ya. Gambarnya gitu. Jadi berarti Pondok Pesantren Nasihuddin terbukti NKRI. Harga mati. Hasil laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI, ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi terorisme. Walaupun ya jangan gegeran gitu. Nggak perlu baperan juga, data itu sudah merupakan data kajian. Dan itu berdasarkan data intelijen. Dibuka sedikit, namun nggak diuraikan semuanya. Mengapa saya katakan jangan baperan? Karena jumlah pondok pesantren di negeri ini banyak sekali. Kurang lebih ada 28.800 pondok pesantren. Berarti kalau ada 198 yang terafiliasi radikalisme terorisme, tidak setia NKRI hanya sekitar 0,7%. Berarti masih ada 99,3% pondok pesantren yang setia NKRI. Dan dari jumlah itu ada 23.000 sampai 24.000 pondok pesantren yang terafiliasi Nahdlatul Ulama. Jumlahnya kira-kira 83%. Saya ulangi, 83% pondok pesantren di negara kita ini NU dan terbukti setia NKRI. Tepuk tangan. Artinya siapa kita? NU. Siapa kita? Siapa kita? NKRI? Luar biasa. Merdeka. Nah, ini punya kita Batil. Allahu Akbar. Salam Pancasila. Jawabnya salam Pancasila juga. Salam Pancasila. Salam Pancasila nih lengkap ya. Salam Pancasila. Nah, begitu. Jadi balik lagi bahwasanya atas meningkatnya gejala radikalisme dan terorisme di Indonesia belakangan ini, tentunya ini tugas kita kalangan santri dan kalangan pesantren. Karena memang radikalisme dan terorisme itu mendompleng ajaran Islam. Mereka memanipulasi dan mendistorsi ajaran agama. Dan ini mesti kita luruskan dengan bahasa-bahasa santri, dengan bahasa-bahasa pondok pesantren. Makanya kedepannya santri-santri Nasihuddin itu paling terdepan menangkal ajaran radikalisme. Insya Allah. Nah, baiklah, terkait dengan ini, apa sih sumber indoktrinasinya? Mereka memang bersumber dari upaya manipulasi ajaran agama, manipulasi ajaran Islam. Nah, terkait dengan ini saya ambil contoh misalnya yang viral baru-baru ini ya, terkait dengan ajaran khilafah. Baik Khilafatul Muslimin maupun Hizbut Tahrir. Ya mestinya anak pondok yang ngejawab. Kalangan kiai, ustadz, santri yang ngejawab. Kan jawabannya simpel banget mestinya. Tidak ada satupun dalil. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis
yang memerintahkan mendirikan khilafah? Kan simpel jawabannya. Ketika orang mewajibkan khilafah seperti fardu ain, kita bisa jawab yang sebaliknya. Tidak ada nas, tidak ada dalil yang mewajibkannya. Nah, mereka sudah ngeluh, sudah ngaku, Ustaz, emang sih nggak ada dalil yang memerintahkan wajib mendirikan khilafah. Tapi kan nggak ada larangannya. Nah, ini persoalannya. Itulah letak larangannya. Karena kalau orang hendak mendirikan khilafah, maka sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Kalau dia hendak membubarkan negaranya sendiri, berarti dia akan memberontak NKRI. Ini masalahnya. Dalam agama ini namanya bughoh, makar, memberontak kepada pemerintah yang sah. Dalilnya kan jelas. Man mata wa huwa mufariqul jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada negara, memberontak kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Makanya kaum radikalis, kaum teroris yang memberontak kepada pemerintah, matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Setuju kira-kira? Mati jahiliyah. Nah, ini kan putu kanter sebetulnya. Anak-anak pondok yang menyampaikan itu semua. Dan memang jangan tertipu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensinyalir. Mensinyalir itu bahasa Arabnya apa ya? Memprediksi. Ya, ini bukan bahasa Arab itu, Mak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi. Tapi Nabi bukan tukang ramal ya. Karena ini sesuatu yang pasti terjadi. Makanya tadi peringatan buat segenap orang tua, kan orang tua nonton juga di YouTube nih. Peringatan buat orang tua, jangan salah masukin anak ke pondok. Masukin saja ke Nasihudin. Tidak salah kalau ke situ. Tepuk tangan lagi. Karena ngapa? Karena kadang-kadang indoktrinasi di pondok itu jadi masalah. Ada pondok-pondok yang katanya terafiliasi tadi, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, upacara bendera haram. Ada kejadian polisi, bapaknya polisi, anaknya mondok di situ. Jadi bapaknya aparat negara, anaknya teroris. Kan susah, itu nggak matching yang kayak gitu. Nah, saya kembali kepada sinyalemen Nabi tadi. Nabi sudah bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Makanya hati-hati nih, bukunya Bu Aprilia, Pak Yasir, banyak tentara pengen anaknya hafal Qur'an, tapi salah masuk pondok, salah masuk rumah tangga. Misalnya Bu Aprilia cantik ya, tapi cantikan istri saya lah Bu. Jangan marah dah. Enggak guyon ya. Jadi balik lagi, nah ini ponaannya Pak D. Paimin, Pak Ustadz Wasimin. Jadi tetangga Pak D. Paimin. Jadi balik lagi bahwasanya hati-hati. Mereka tuh fasih-fasih membaca Al-Qur'annya. Malah mereka tuh menghafal Qur'an. Sampai-sampai ada keterangannya, tambahannya begini. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh kan? Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Salat kita nggak ada apa-apanya. Mereka itu kalau zaman dulu profilnya siapa? Dzulkhuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz, sholat tahajud tiap malam, khatam Quran seminggu sekali, dalam sholat tahajud. Santri pernah nggak sholat tahajud segitu lamanya? 5 juz sholat tahajud baca Quran, pernah nggak? Nggak pernah. Saya pernah ngisi ceramah di SPN, sholat tasbih 4 rakaat buat siswa polisi.
Sholat tasbih kan tasbihnya lama, 300 tasbih. Begitu di rakaat kedua ada beberapa anggota Polri, siswa itu nggak bangun-bangun. Pikir temennya nah mati nih ya dia. Mati husnul khotimah. Sujud aja nggak bangun-bangun. Begitu kita selesai sholat ternyata udah ngiler semua. Ternyata baru 4 rakaat sholat tasbih banyak yang sudah ketiduran. Itu orang Khawarij yang disampaikan Nabi tadi itu baca Qur'annya hatam seminggu sekali. Sholat tahajudnya paling rajin, puasanya paling rajin, jidatnya nganti kapalan saking rajinnya sujud. Ada yang kapalan nggak ya? Enggak ada. Tapi ingat kalau ada yang jidatnya kapalan jangan dituduh nah teroris nih kayaknya. Bukan itu maksudnya ya. Kan orang yang jidatnya kapalan ada 5 macam. 1 karena rajin sujud, bagus. Yang kedua waktu sujud diurek-urek, cepet hitamnya. Yang ketiga kejedut tiang listrik, hitam juga, campur benjol. Yang keempat diketok bininya pakai wajan karena ketahuan kawin lagi, hitam juga, jangan-jangan Ustadz Wasimin lagi. Yang nomor 5 disedot pakai alat bekam, ya hitam juga. Itu Khawarij itu mereka jidatnya sampai kapalan, mereka semua soleh-soleh. Tapi Nabi sudah ingatkan jangan pernah tertipu. Perintah Nabi begini, faida kharaju faqatuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar, perangi mereka semua. Ini kan cara kita memeranginya dengan memberikan wawasan. Ya kalau pakai bedil bukan tugas kita lah, Densus 88 di backup sama TNI Polri itu yang pakai bedil namanya. Kayak UPM itu kan pakai bedil meranginya. TNI Polri yang memeranginya. Kalau cara kita ya dengan memberikan wawasan begitu. Apabila mereka sudah keluar, perangi mereka semua. Nabi sebutkan 3 kali. Faquba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Serem ya. Nabi nggak pernah bersabda sekasar ini. Kecuali tentang teroris. Khawarij. Mbok ya dialusin. Kiri-kiri neraka. Ada yang lebih halus lagi. Segawan neraka. Ini Nabi sekasar itu karena ngapa? Saking bencinya dengan mereka. Loh mengapa benci? Apa bedanya teroris radikalis dengan preman? Kalau preman mabuk dia tahu itu salah. Kalau begal mencuri dia tahu itu salah dan itu perbuatan dosa. Tapi bedanya dengan radikalis teroris, mereka berbuat kriminal tapi mereka meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Maka Nabi bersabda, syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit bukan mati sebagai begal, bukan mati sebagai pencuri. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian gugur perang melawan teroris. Makanya tentara yang wafat gugur melawan OPM mati terbaik. Polisi yang gugur terbakar melawan teroris, maka itulah kematian yang terbaik. Kita doakan beliau-beliau semua masuk surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.